saya di sini sekarang bersama dengan Dr. Jeffrey dan kita akan membahas tips-tips seputar puasa ya. Ya. Oke, baik. Saya ada pertanyaan nih, Dok. Kondisi medis apa yang menjadi perhatian ketika kita menjalankan puasa? Beberapa kondisi medis yang harus diperhatikan sebelum puasa itu terutama adalah diabetes. Oke. Orang penderita diabetes itu karena jelas pengaturan makannya berbeda. Oke. Pengaturan obatnya pun juga berbeda antara yang sebelum puasa dan sesudah puasa. Itu harus diperhatikan. Yang kedua adalah yang paling sering ditanyakan juga adalah sakit mah. Sakit mah ya, karena mereka harus berhenti makan ya selama kurang lebih berapa? 12 jam. Sekitar 14 jam. 14 jam kosong, perut kosong. Ya, betul. Nah, ini juga harus menjadi perhatian apakah yang harus dimakan, pola makan seperti apa pada waktu buka puasa, kemudian pada waktu sahur, dan waktu di tengah-tengah itu pun juga menjadi perhatian. Oke. Nah, untuk kondisi seperti itu apakah membutuhkan medical check up? Urgensinya apa medical check up pada waktu puasa? Nah, saya ambil contoh penyakit yang tadi saya sebutkan, diabetes. Nah, seringkali orang dengan diabetes itu tidak menyadari bahwa dirinya sudah menderita diabetes. Nah, tapi itu sudah berlangsung. Apabila kita tidak melakukan medical check up, kita tidak bisa deteksi itu. Nah, problemnya pada saat dia mulai puasa, ini akan terjadi perubahan sistem metabolisme dalam badannya. Ini justru dalam beberapa kondisi akan berbahaya. Misalkan orang dengan diabetes itu cenderung biasanya dia akan kencing lebih banyak. Kemudian itu akibatnya dia akan menjadi sangat mudah haus. Oh iya. Ini terjadi apabila gula darahnya tidak terkontrol. Kalau terkontrol, Kalau tidak terkontrol harusnya tidak terjadi. Nah, apabila orang berpuasa, puasa itu kan menahan makan dan menahan minum. ya. Nah, akibatnya apa? Akan lebih mudah terjadi dehidrasi daripada orang yang tidak terjadi diabetes. Kemudian kalau untuk yang mah gitu, ya udah ya. Pokoknya sering kena mah atau apa gitu nggak perlu medical check up atau gimana? Kalau untuk sakit mah sebenarnya tidak perlu medical check up secara khusus ya, apabila kita hanya mengatakan spesifik sakit mah. Ketika puasa tidak bisa perut kosong lama gitu. Kemudian dia harus perut kosong lama. Apakah dia harus cek di mana gitu untuk mungkin untuk mengetahuinya atau apa gitu? Gini, kalau kita ngomong puasa, itu sebenarnya orang yang sakit mah itu justru akan mengalami perbaikan pada waktu bulan puasa. Padahal perut kosong selama itu Ya, Urusan seperti itu fakta yang menarik. Justru pada waktu bulan puasa, para penderita sakit mah biasanya mengalami perbaikan. Entah lihat dari sisi religiusnya atau dari sisi medisnya, itu bisa dijelaskan. Kalau dilihat dari sisi medis, sebenarnya orang yang sakit mah atau dalam bahasa medisnya disebut sebagai dispepsia, itu umumnya terjadi apabila orang tidak makan dengan teratur. dengan puasa ini jadi lebih teratur. Tepat. Itu lucunya di situ. Itu mengakibatkan walaupun tidak makan dalam 14 jam, tetapi pada waktu antara buka puasa dengan sahur, orang ini akan makan teratur. Buka puasa, dia harus makan, diwajibkan untuk makan atau membatalkan puasa, dan pada waktu sahur itu adalah sunnah hukumnya. Jadi dia itu akan mendapatkan imbalan sesuatu yang lebih apabila dia sahur. Akibatnya ini akan menjadi sesuatu yang rutin. Jadi kebanyakan justru malah Perbaikan. Betul. Tapi kalau misalkan ada yang nggak bisa lama-lama perut kosong gitu, Nah, kondisi seperti itu gimana? tentu apabila sakit mah dalam kondisi yang parah, tidak disarankan untuk berpuasa. Jadi harus tahu beberapa kondisi tertentu di mana puasa oleh dokter disarankan untuk tidak dilakukan. Oke, baik, dari beberapa sisi medis yang disebutkan tadi, mungkin dari Dr. Jeffrey ada beberapa tips khusus bagi mereka yang mungkin mengidap diabetes ataupun mah untuk selama menjalani puasa di bulan puasa ini. Oke, kalau mengenai diabetes, jelas kita tentukan dulu diabetes mana yang boleh berpuasa dan diabetes mana yang disarankan untuk tidak berpuasa. Ada juga Dokter tidak boleh bilang tidak boleh berpuasa, tidak boleh. Disarankan untuk tidak berpuasa. Baik, oke. Nah, diabetes mana yang boleh berpuasa?
adalah diabetes yang pertama dapat dikontrol dengan makanan. Artinya penderita diabetes yang tidak menggunakan obat. Tapi pengontrolan gula darahnya bisa dikendalikan hanya dengan pengaturan diet. Yang pertama, kalaupun diabetes ini menggunakan obat, adalah disarankan apabila dia menggunakan obat minum, bukan insulin. Nah, apabila penderita diabetes sudah menggunakan insulin, disarankan untuk tidak berpuasa.